Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Sobat UIN, ketemu lagi dengan saya Sekar Arum dengan akhiran NIM 047. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai Rasmil Quran. Apa sih Rasmil Quran itu? Nah, jadi rasam berasal dari kata rasama, yarsamu, rasma, yang berarti menggambar atau melukis. Kata rasem ini juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut aturan. Nah, rasam Al-Quran atau rasam Utsmani adalah metode penulisan Al-Quran yang ditetapkan pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Istilah ini diperkenalkan seiring dengan penciptaan Mushaf Utsman yang disusun oleh panitia yang ada 4 anggota, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris. Kita masuk ke sejarah perkembangan rasm Al-Quran dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada mulanya, mushaf para sahabat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, mereka mencatat wahyu Al-Quran tanpa pola penulisan standar. Karena umumnya dimaksudkan hanya untuk kebutuhan pribadi, tidak direncanakan akan diwariskan kepada generasi seterusnya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ditulis pada benda-benda sederhana seperti kepingan-kepingan batu, tulang-tulang, kulit unta, dan pelepah kurma. Tulisan Al-Quran ini masih terpencar-pencar dan belum terhimpun dengan buah mushaf yang disimpan di rumah Nabi Muhammad. Penulisan ini bertujuan untuk membantu memelihara keutuhan dan kemurnian Al-Quran. Di zaman Abu Bakar, Al-Quran terpencar-pencar itu disalin ke dalam suhuf atau lembaran-lembaran. Penghimpunan Al-Quran ini dilakukan Abu Bakar setelah menerima usul dari Umar bin Al-Khattab yang khawatir akan semakin hilangnya para penghafal Al-Quran sebagaimana yang terjadi pada Perang Yamamah yang menyebabkan gugurnya 70 orang penghafal Al-Quran. Karena itu, tujuan pokok dalam penyalinan Al-Quran di zaman Abu Bakar masih dalam rangka pemeliharaan agar jangan sampai ada yang luput dari Al-Quran. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran disalin lagi ke dalam beberapa naskah. Untuk melakukan pekerjaan ini, Utsman membentuk tim yang terdiri atas 4 orang. Macam-macam rasmil Quran. Jadi terdapat 3 jenis rasm Al-Quran. Berikut adalah penjelasan dari ketiga jenis rasm Al-Quran tersebut. Yang pertama adalah rasmul qiyasi atau imla'i. Rasmul qiyasi merupakan cara penulisan mushaf Al-Quran menurut kelaziman pengucapan atau pertuturan. Bagi orang awam, terdapat pendapat yang membenarkan Al-Quran menggunakan rasm imla'i. Yang kedua adalah rasm arudi. Rasm arudi ialah suatu cara penulisan yang memfokuskan terhadap kaidah syair-syair Arab. Rasm arudi merupakan cara penulisan kalimat Arab yang cocok dengan wazan syair-syair Arab. Yang ketiga adalah rasm Utsmani. Rasm Utsmani merupakan aturan khusus penulisan Al-Quran yang dimulai oleh seorang khalifah bernama Utsman bin Affan. Ia mengumpulkan semua ayat Al-Quran dan memastikan ayat-ayat itu ditulis dengan cara yang spesifik agar tetap bersatu. Ada juga pendapat ulama mengenai rasmil Quran. Di sini mayoritas ulama berpendapat bahwa gaya penulisan rasm Utsmani diterapkan oleh para sahabat yang dipercayai oleh Nabi untuk menulis wahyu. Mereka menegaskan bahwa gaya penulisan ini bukan hasil ijtihad dari para sahabat, karena mustahil bagi para sahabat untuk mencapai kesepakatan atau ijma mengenai suatu hal yang berlawanan dengan keinginan dan persetujuan Rasul. Tidak diketahui riwayat Nabi yang menerapkan standar penulisan wahyu, apalagi mengenai cara penulisannya. Ada riwayat yang dipetik oleh Rajab Farjani yang menyebutkan hal ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan menulis Al-Quran, tetapi tidak memberikan petunjuk teknis penulisannya dan tidak pula melarang menulisnya dengan pola-pola tertentu. Jadi kesimpulannya, rasm Quran sebagai pola penulisan Al-Quran yang digunakan Utsman bin Affan dan sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Rasm Al-Quran cikal bakal sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dengan artian pencatatan wahyu oleh para sekretaris Nabi yang ditekankan langsung oleh beliau dengan model tulisan pada saat itu. Sedangkan tulisan Al-Quran dideklarasikan sebagai ilmu rasm Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang ditandai dengan pembentukan tim penulis dan penggandaan mushaf Al-Quran dengan menggunakan metode khusus atau petunjuk Khalifah Utsman.
Dan yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.